Mi, tunggu Mi. Tunggu Mi. Iya. Mati deh. Saya isin dulu deh. Ali tunggu. Jangan kamera aku na sa gina. Saya isin dulu deh. Saya izin dulu di jemput anak sekolah. Ditangkap. Bisa diam nggak? Tadi lagi. Itu taikan. Laguin. Bisa diam nggak? Saya. Kakak-kakak mungkin bisa diinfokan ke temannya yang lain untuk masuk di layar. Terima kasih. Mungkin bisa di WA atau di Japri pribadi ya kakak ya. Sambil 3 menit lagi kita akan mulai. Ya. Baik, kakak-kakak sekalian, sambil kita menunggu teman-teman kita yang belum masuk, pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam berbahagia. Ini pertama kali kita ketemu tatap maya, ya, dan kita akan terus ketemu sampai kurang lebih 3 bulan ke depannya. Baiklah kakak-kakak sekalian, saya izin share ya. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya izin share. Kita dipanggil. Ya. Siapa tuh?
Baik, hari ini kita akan melakukan orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, sebagai seorang sahabat ya kakak-kakak ya, sebagai seorang teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Widianti. Mungkin kakak-kakak asing ya dengan saya, belum pernah mendengar, belum pernah ketemu, padahal kita satu kabupaten. Kakak-kakak sekalian semua dari Kabupaten Konawe Selatan ya? Iya. Betul. Halo kakak-kakak. Iya betul Kak, kita sekabupaten Konawe Selatan. Oke, kita padahal satu kabupaten, namun karena waktu dan kesempatan kita tidak pernah ketemu, baru kali ini kita ketemu. Mungkin ada yang mau ditanyakan selain nama saya? Mungkin ada yang mau ditanyakan selain nama saya? Silahkan. Sebelum kita saling mengenal. Silakan kakak-kakak. Sebelum kita saling mengenal lebih jauh, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan memperkenalkan, ingin kakak-kakak memperkenalkan diri. Silakan. Mungkin dari yang pertama tadi, Kak Maswan ya. Silakan Kak. Mungkin bisa apa namanya? Dibuka mikrofonnya, tidak terdengar suaranya. Masih dimute. Oke. Baik, teman-teman semua, salam kebajikan dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya atas nama Maswan dari SMP 28 Konawe Selatan yang terletaknya di pesisir Launti. Oh, pesisir laut. Oke, salam kenal Kak Maswan. Saya memang betul bahwa saya adalah guru PJOK, memang sarjana PJOK dari kampus Universitas Haloleo. Oke, wow, luar biasa ya Kak Maswan ya. Saya sangat bersyukur telah diundang di program PKG PJOK. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak selanjutnya, kakak siapa ini? Saya baca cuma Aci. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Indria Ciamelia. Saya guru PJOK dari SMP 27 Konawe Selatan. Di mana di sini letak geografisnya berada di bagian Oke, mungkin jaringannya ya yang Jaringan mungkin itu Kak. tidak stabil. Oke, bisa diulang tadi Kak. Siapa namanya?
Saya panggilnya Aci. Mohon maaf, Panggil Aci. jaringannya kurang lagi Oke, masalah. nggak apa-apa. Ya. Memang seperti itu kalau dunia maya. Oke, bisa diulang? Tadi tidak jelas. Perkenalkan, nama saya Inriaci Amelia. Biasa dipanggil dipanggil Aci ya, biar enaknya ya. Oke. Saya guru PJOK dari SMP Negeri 27 Konawe Selatan. Tinggal di mana? Di mana letaknya di sini berada di Muaramo. Mungkin itu saja. Sudah menikah atau belum? Belum. Oh, masih cewek. Oke, salam kenal. Selanjutnya ada Ibu Ramayana. Silakan Ibu. Kayaknya ini Ibu Ramayana kah, dia izin mungkin. Oh, baik. Silakan Ibu. Siapa ini? Mila Wardani ya, Kakak Mila Wardani. Silakan Kak Mila. Baik. Sambil kita menunggu. Oh, silakan Kak Mila Wardani memperkenalkan diri. Assalamualaikum semua teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya itu Harmina Erdani. Saya dari SDN 16 Kolono di Kecamatan Kolono Timur. Tepatnya itu di pesisir pantai juga. Apa lagi? Oke, itu aja. Oke, Ya. cukup ya. Baik. Mungkin cukup untuk sekian dulu. Oke, sebelum kita lanjut kembali. Baik kakak-kakak sekalian, saya ingin kakak-kakak menuliskan satu nama benda di kolom chat. Satu nama benda di kolom chat yang menggambarkan kakak-kakak sekalian. Boleh apapun. Benda yang menggambarkan diri kakak sekalian. Kakak-kakak sekalian, silakan. Saya persilahkan. Iya. Sudah kakak-kakak sekalian sudah menuliskan nama benda di kolom chat? Ya, terlambat masuk deh. Belum Kak, baru mau tulis. Kak Aci kayaknya enggak terdengar suaranya di kolom chat ya. Kolom chat itu ada di bagian dekatnya ada tanda kotak seperti pesan. Di situ kakak-kakak bisa menulis, bisa klik kemudian menulis. Oke, Kak Aci sudah. Kakak yang lainnya? Maaf, terlambat. Di mana? Oh, nggak apa-apa kakak. Di mana? Di sana sekolah dulu. Ada di sebelah kanannya kakak-kakak. Itu seperti pesan. Di situ kakak-kakak bisa klik. Yang mana, Dik? Ada gambar orang sebelah kanan di laptop. Sebelahnya lagi ada kotak. Itu pesan. Kakak-kakak silakan klik. Gimana Kak Ramayana? Lihat yang mana, Dik? Oke, tunggu dulu ya.
Coba saya share ya. Kan ada di bagian depan, kakak-kakak sekalian itu ada di bagian depan, kemudian ada paling kanan, itu ada tanda seru, Kak Ramayana memperhatikan laptopnya yang di bawah, ada tanda seru, sebelahnya ada gambar orang kecil, kemudian sebelahnya lagi ada pesan. Yang ini. Kelihatan kakak? Kak izin bantu fotoin, kirimin di TikTok saja boleh? Boleh, silahkan. Terima kasih. Kita santai saja ya, nggak usah tegang. Kita santai saja, kita rileks. PJOK itu santai, PJOK itu rileks. Kita sama-sama. Oke, kita santai, kita Yang mana? rileks. Yang mana? Kita sama belajar. Di bagian bawah sebelah kanan. Coba dicek. Oke. Yang ada gambar orang ini? Ya, di Ya, sebelahnya sampingnya lagi. yang ada kotak itu. Iya, ada kotak. Oke, terima kasih Kak Aci. Sama. Silakan diklik. Oke, silakan diklik, kemudian tuliskan salah satu benda, Kak. Baru Kak Aci yang menulis, Kak Maswan belum, Kak Mila belum, Kak Ramayana belum. Satu benda apa aja yang menggambarkan diri kakak-kakak sekalian? Boleh. Oh, satu benda. Tadi? Saya nulis benda. Tadi? Maksudnya benda apa, Kak? Benda apa aja boleh Oh, yang menggambarkan diri kakak-kakak. Bagaimana Kak Mila sudah? menggambar diri apa, Di? Baru Kak Aci aja yang udah. Gimana Kak Mila, Wardani, apakah bisa? Kita coba pelan-pelan ya, karena semuanya baru, mungkin hal baru. Saya Iya, juga dulu masalahnya baru. belajar, saya juga dulu bingung. Nggak apa-apa, Bayi santai ini aja. Kita ngajarin. santai ya, jangan dibawa tegang, rileks saja, santai. Oke, Kak Ramayana berhasil, oke. Kita tunggu Kak Maswan dan Kak Mila. Nanti aja sudah terbiasa, kalau sudah sering, pas sudah terbiasa. Oke Kak Maswan, pulpen. Kak Aci tadi raket, Kak Ramayana buku, Kak Maswan pulpen. Tinggal Kamila bulan. Oke. Baik kakak-kakak sekalian, dari yang pertama tadi ya, Kak Aci dulu. Kenapa menggambarkan bahwa dirinya seolah-olah raket? Kenapa saya memilih raket? Mungkin karena yang pertama, raket itu adalah media yang kita gunakan di saat kita melakukan permainan. Yang pertama. Yang kedua, dikala kita memiliki raket, pertama itu tadi kan raket kita butuhkan. Yang kedua, kita harus membutuhkan memiliki yang paling optimal. Dimana di sini yang dikatakan yang paling bagus. Nah, yang ketiga itu kita memilih harus menentukan
medianya kan ada raket. Terus yang ketiganya itu tarikan dalam raket tersebut. Itu menentukan kesuksesan kita. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Kak Ramayana, buku. Oke, silakan Kak. Kenapa menggambarkan diri Kakak itu seperti buku? Saya memilih buku karena dengan membaca kita bisa belajar, dengan buku kita bisa belajar. Saya rasa itu saja. Oke, cukup. Terima kasih. Sekarang Kak Maswan, pulpen. Kenapa Kak Maswan menggambarkan diri? Ya, kalau saya mungkin singkat saja, kenapa saya memilih pulpen? Kalau tidak ada pulpen, kita tidak bisa. Kalau tidak ada pulpen, pasti kita tidak bisa menulis. Ya, saya kira itu saja. Oke, terima kasih. Yang terakhir Kak Mila ya, Kak Mila, silakan. Bulan. Wow. Bulan. Mungkin mic-nya masih di mute Kak, bisa diklik yang tanda mic-nya Kak Mila. Tanda mic-nya itu diklik. Minta maaf Kak Mila, bisa tanda mic-nya itu diklik agar terdengar suaranya. Ada gambar mic, kemudian dia mungkin masih silang merah, itu bisa diklik, kemudian dia akan bersuara. Karena suara kakak tidak terdengar. Oke, dia keluar. Baik kakak-kakak sekalian, terima kasih. Kita lanjut ya dengan materi kita. Tadi sudah perkenalan, kakak-kakak sudah mengungkapkan diri kakak-kakak, sungguh luar biasa. Nah, agenda kita pada sore hari ini itu adalah 90 menit. Yang pertama tadi perkenalan, kemudian yang kedua, pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kita akan melakukan modul 2.1. Kemudian kita akan melakukan pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tujuan pada sesi ini, tadi kita sudah yang pertama saling mengenal antara saya dengan kakak-kakak sekalian, fasilitator dengan peserta, terima kasih, sangat semangat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan khawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apakah tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa sih sebenarnya tujuannya? Mungkin ada kakak yang mau elaborasi. Silakan kakak-kakak. Nggak apa-apa. Di sini kita saling berbagi. Saya juga belajar. Siapa aja boleh. Tidak ada yang salah ya kakak-kakak ya. Tidak ada yang salah. Sama-sama kita belajar. Silakan. Apa sih tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah sebenarnya? Tujuan kakak kalian. Ayo silakan kakak-kakak. Apakah hanya tujuannya untuk hiburan? Apakah cuman sekedar untuk mengisi bidang studi atau jamnya saja? Sebenarnya seperti apa sih? Gitu. Ayo kakak-kakak silahkan. Tujuannya itu memberikan kesempatan kepada para peserta, memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai
kegiatan. Oke, terima kasih luar biasa jawabannya Kak Ramayana. Kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan dari jawaban Kak Ramayana? Silahkan kakak-kakak. Untuk mengembangkan potensi anak atau peserta didik. Oke, untuk mengembangkan potensi peserta didik, pembelajaran PJOK di sekolah. Yang lain, silakan kakak-kakak yang lain. Ada? Baik, mungkin masih dipikirkan. Saya menunggu 1 menit ya. Terima kasih tadi Kak Ramayana, jawabannya sungguh luar biasa. Nah, kadangkala kakak-kakak, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Bagaimana tanggapannya kakak-kakak? PJOK itu untuk prestasi ataukah untuk hiburan ataukah untuk prestasi. kebugaran? Butuh prestasi. Untuk kebugaran juga untuk prestasi. Butuh prestasi, butuh kebugaran jasmani dan Oke, luar kreasi. biasa. Oke, luar biasa. Nah, kalau mungkin ada guru SD nggak di kelas ini? Oh, Kak Ramayana guru SD? Iya. Oke, nggak apa-apa. Biasanya di sebagian besar itu ya teman-teman saya itu biasanya guru SD itu menganggap pelajaran PJOK itu sebagai ini bola, dilempar aja bolanya. Kadang seperti itu ya. Iya. Iya kan kakak kan ya. Ini kan kita berbagi, kita sharing lah. Kedepannya kita berubah, kita belajar. Nah, itu ini loh bola saja, ini bola gitu. Ditinggal, yang penting anak-anak happy. Sebenarnya anak-anak itu happy banget ya sebenarnya dalam pembelajaran PJOK. Karena PJOK itu asik, PJOK itu luar biasa menurut saya. Karena di situ kita melihat bahwa anak-anak sangat antusias, anak-anak sangat bersemangat, di mana kalau sudah belajar PJOK itu wow, riangnya luar biasa itu kakak-kakak ya. Iya. Jadi mulai sekarang kita mencoba untuk merefleksikan diri kita bahwa ini bola anak-anak, tidak seperti itu, bahwa kita harus memberikan materi pembelajaran PJOK itu yang memang dipoksinya gitu loh kakak-kakak. Nah, di sini ada banyak itu pelajaran PJOK yang digunakan sebagai kerja bakti, kemudian aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin diselingi, ini ada materi ini, kemudian bagaimana ada kegiatan di sekolah, bagaimana pada saat jam PJOK aja gitu. Itu biasanya dilakukan oleh SD kebanyakan seperti itu, karena tidak ada guru bidang studi PJOK di SD itu. Dan saya juga seperti itu dulu kakak-kakak. Jangan pikir kakak-kakak saya itu mulus-mulus saja. Saya juga dulu seperti itu bahwa bahwa menganggap PJOK itu pembelajaran PJOK itu yang penting anak-anak di sekolah sudah selesai, tidak ada lagi. Tapi kalau guru SMP, SMA itu dia terarah bidang studi kan. Namun pada saat itu kita belajar bersama-sama. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, nah di sini tantangan utama PJOK itu adalah krisis identitas seperti yang saya katakan tadi. Krisis arah, krisis fokus. Ya, jadi krisis identitas itu seperti yang tadi saya ceritakan. Dia tidak memiliki identitas tetap. Pokoknya semaunya saja, ini loh bolanya, serah kalian gitu. Jadi dia tidak terarah. Sehingga dia juga tidak terfokus. Gitu. Itu. Nah, namun
kita sebagai guru PJOK jangan beranggapan bahwa Kak Ramayana guru kelas, yang lainnya guru PJOK. Oh tidak, sekarang di sini kita semua guru PJOK ya kakak-kakak ya. Kita kembalikan tantangan utama PJOK itu krisis identitasnya, krisis arahnya, krisis fokusnya, itu kita kembalikan. Bagaimana kita memberi identitas pada pembelajaran PJOK, memberikan arah yang benar, itu kakak-kakak ya. Sampai di sini apakah penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana kakak-kakak? Bisa diulangi Kak, terlalu cepat sedikit. Oke, saya ulang ya. Nah, di sini tantangan utama kita sebagai guru PJOK itu yang pertama itu krisis identitas. Di sini kita kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Kemudian kita itu biasanya krisis arah, tidak memiliki tujuan seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang dalam pembelajaran PJOK itu kita kebanyakan ya, tapi mudah-mudahan ke depannya tidak seperti itu lagi. Saya juga seperti itu dulunya. Ini loh bolanya, terserah kalian mau main apa. Ini bola kastinya, ini bola kakinya. Kalian mau main apa seperti apa ya terserah. Dilempar saja seperti itu tanpa arah. Itu kebanyakan biasanya saya ya, guru SD itu biasanya seperti itu. Tapi kalau guru SMP sama SMA berbidang studi itu dia sudah melakukan foksi-foksinya gitu. Namun masih sekitar 60% mungkin masih krisis arah. Kemudian selanjutnya krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, itu yang membuat PJOK itu tantangannya krisis fokus. Tuh, kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK. Tujuan PJOK itu yang utama itu adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Bagaimana menurut kakak-kakak? Bahwa semua anak itu menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun membantu menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Kalau menurut kakak-kakak gimana? Ada yang mau mengelaborasi? Kita sebagai guru PJOK, kita PJOK semua ya hari ini dan seterusnya, tidak memandang lagi ini guru kelas, ini guru bidang studi, oh tidak. Ini semua kita ini guru PJOK. Iya. Dalam pembelajaran PJOK, tujuan utama kita itu adalah mendukung semua anak menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat. Bagaimana menumbuhkan, mendukung anak-anak kita agar mereka itu senang dan cinta pada pembelajaran PJOK. Jangan kita buat anak-anak kita itu merasa jenuh dengan pembelajaran PJOK. Iya betul. Tapi kalau anak-anak biasanya anak-anak itu kalau pembelajaran PJOK itu mereka senang karena yang pertama di luar kelas, kemudian mengasyikkan, kemudian bahkan mereka juga aktif bergerak, mereka belajar sambil mereka bermain. Itu. Ada yang mau menambahkan kakak-kakak yang mau mengelaborasi? Ada yang mau menambahkan tujuan utama PJOK?
Balik. Baik. Ya. Oke, baik kakak-kakak. Jadi itu ya kakak-kakak ya. Kita sebagai guru PJOK, kita harus mendorong, memandu bahwa mereka harus menemukan nikmat dan manfaat dalam pembelajaran PJOK itu. Iya. Nah, nih perkembangan pembelajaran PJOK saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini itu tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi kondisi yang diharapkan itu kakak-kakak yang pertama, guru PJOK itu memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian pembelajaran untuk semua peserta didik. Baik itu peserta didik disabilitas, baik itu peserta didik yang normal, yang berkebutuhan khusus maupun yang normal. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan peserta didik. Jadi semua pembelajaran PJOK itu untuk peserta didik, semuanya. Kemudian pembelajaran PJOK itu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi bukan cuma peserta laki-laki saja yang aktif, karena biasanya kalau PJOK itu identik dengan permainan bola, itu laki-laki, basket. Biasanya kalau anak-anak SD atau mungkin SMP itu identik dengan laki-laki kalau pemain bola, perempuannya diam. Ya, tidak seperti itu ya kakak-kakak ya. Diharapkan ke depannya tidak seperti itu. Iya. Ya, bagaimana Kak Maswan? Apakah seperti itu Kak Maswan? Dia. Oke, bagaimana Kak Ramayana? Kak Aci ada yang mau dielaborasi atau ditambahkan? Atau mau menceritakan kondisi sekolahnya? Silahkan. Kak Ramayana, gimana Kak? Iya, biasa di sekolah itu anak-anak ingin sekali olahraga kayak di luar ruangan, tapi bagaimana kita ini tidak pengalaman, mana guru PJOK harus sarjana PJOK. Bisa diulang Kak? Nah, maksudnya mereka di sekolah ini anak-anak ingin olahraga, tapi kita itu kasih saja begitu bola, tidak begitu menyenangkan. Ya, itu yang saya sampaikan Padahal tadi. iya, Mungkin Kak Aci padahal ada yang mau dielaborasi dari Kak Ramayana. Silakan Kak Aci. Boleh sedikit tambahkan. Mungkin yang ditanyakan kakak mungkin mohon maaf saya bertanya sedikit ya. Iya. Kalau Kak Ramayana ini output pesan apa kalau boleh tahu? Kenapa? Outputnya maksudnya apa ya namanya, jurusan apa? PGSD. Oh, PGSD. Iya, tapi saya ini masih kuliah juga, belum selesai. Oh, baik. Iya Kak. Hanya kemarin di sekolah itu sudah guru kelas itu sudah full jadi PJOK, tidak ada, jadi dimasukkanlah di PJOK. Baik, berarti di sini posisinya kakak mengisi mata pelajaran ya? Iya.
biasa guru kelas ke bawah, tapi karena itu waktu pada hari itu full me, jadi saya ke dimasukkan di PJOK. Baik. Kalau saya Kak itu SMP, kalau untuk khusus di SMP itu kalau namanya untuk olahraga itu jarang karena fasilitas di sekolah itu kurang. Kurang. Anak-anak itu kebanyakan hanya paling senam pada hari Jumat. Kalau Iya betul. ya paling hanya itu saja. Iya. Nah, karena memang kalau guru olahraga itu kan pasti kalau di sekolah itu sudah ada persediaan namanya alat olahraga. Tapi kalau khusus di SMP yang tempat saya mengajar itu Kak, untuk alat peraga itu kurang. Paling itu hari Jumat hanya senam, itu saja. Kebanyakan senam. Iya sama juga di sekolah tempatku mengajar. Gimana Kak Senam Aci? saja. Sekolahnya Kak Aci? Gimana di sekolahnya Kak Aci? Apakah sama dengan sekolahnya Kak Ramayana, Kak Maswan, bahwa di sekolah itu sangat minim? Iya. Kalau di sekolah saya itu alhamdulillahnya fasilitas mumpuni, alhamdulillahnya, syukur. Karena di mana di situ sekolahnya menanyakan langsung kepada masing-masing guru yang bersangkutan, apakah ada kebutuhan masing-masing pelajaran yang dibutuhkan gitu. Jadi kita sebagai guru, materi yang ada di modul ajar itu semuanya bisa terlaksana. Itu kalau yang di sekolah saya. Oke. Sekolahnya Kak Ramayana, Kak Maswan. Namun mungkin sekolahnya Kak Aci hanya beberapa sekolah saja mungkin ya. Masih banyak seperti yang sangat memprihatinkan seperti sekolahnya Kak Ramayana, Kak Maswan. Itu masalah PJOK itu sangat miris sekali. Iya. Betul. Iya. Kalau mungkin di bagian Laonti mungkin karena letak geografisnya ya. Kalau di Cocok betul, sangat betul sekali itu Kak, karena kalau di pesisir itu istilahnya lapangannya itu kan kalau SMP 28 itu kalau kita buka di geografisnya itu dia itu berdiri di pesisir laut, dia hanya disusun batu. Jadi lapangannya itu nanti kerja waktu hari Jumat itu kalau bukan hari Sabtu namanya kerja bakti bersama. Jadi kita itu menimbun membuat lapangan hanya untuk tempat senam ataupun olahraga. Ya hanya olahraga istilahnya main bola gawang mini. Itu saja. Berarti Kak Maswan olahraganya cuma main bola ya setiap hari Jumat saja ya di sekolahnya ya? Ya seperti itu saja. Kalau setiap jam pelajaran itu kebanyakan itu di dalam ruangan. Hanya memberi materi saja. Oke. Jadi kakak-kakak sekalian dapat saya sampaikan bahwa sekarang kita mulai lagi, kita panggil kembali bagaimana kita mengakali ya. Kak Maswan mungkin dapat mengakali bagaimana dapat membuat materi itu menjadi praktik. Mungkin bisa dibicarakan kepada sekolahnya, kalaupun alat pendukungnya baru 1 atau 2 dulu dikondisikan. Yang penting anak-anak itu tahulah dulu bahwa ini loh yang digunakan misalkan basket, bulu tangkis. Ini loh anak-anak seperti ini. Itu dulu. Jangan dulu 1, 2 pun nggak apa-apa kakak-kakak ya. Nanti diusahakan, dibicarakan. Sebenarnya semua itu tergantung pimpinan ya kakak-kakak ya. Tergantung juga kita bagaimana kita menyikapinya, karena kita mau paksakan juga kalau sekolah tidak mampu ya itu tidak bisa juga kita paksakan kakak-kakak. Jadi kita berusaha, kita
kita pelan-pelan kita bangkit kembali ya dari PJOK, bagaimana kita memfasilitasi PJOK itu yang berpusat pada Nah, tujuan dan dampak program. Di sini mengembangkan kompetensi guru PJOK yang terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunikasi belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Di sini, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Sehingga peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, di sini kakak-kakak sekalian seperti yang saya sampaikan tadi, guru PJOK itu mampu memfasilitasi. Maksudnya di sini itu tidak semua harus difasilitasi, pelan-pelan ya kakak-kakak ya, seperti sekolahnya Kak Ramayana, sekolahnya Kak Maswan, itu pelan-pelan. Mari kita bangkit bersama-sama sehingga kita mampu menciptakan peserta didik Indonesia secara mandiri, berpartisipasi dan aktif jasmani sepanjang hayat. Mungkin ada yang mau mengelaborasi ya kakak-kakak? Silahkan. Tujuan dan dampak program. Di sini mana bilang mana? Di sini jangan dekat jalan, nanti ada mobil masuk itu. Di sini. Mau mengelaborasi ya kakak? Ada nabo kalau mau ilah, tidak ada kalau sini itu soalnya main teman menunjuk pada nabo kayak. Oh, baik kalau tidak ada, saya lanjut ke kakak-kakak ya. Di sini ada nanti kakak-kakak akan melakukan modul 2.1 yang namanya program PKG PJOK. Di sini kakak-kakak akan mengajar PJOK. Tentunya kakak-kakak kan sudah guru, sudah sering mengajar. Nanti kakak-kakak di sini akan merencanakan satu pertemuan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran kemudian mengajar pada peserta didik. Ya, jangan dipaksakan kakak-kakak ya. Maksud saya jangan dipaksakan. Maksudnya lakukan semampunya kakak-kakak, kemudian seadanya fasilitas yang ada, mungkin bisa diakali, dicarikan solusinya jika bagi sekolah yang belum lengkap. Jangan takut, jangan berkecil hati jika sekolahnya tidak dilengkapi dengan fasilitas olahraga. Jadi nanti kakak-kakak akan mengajar seperti biasanya. Itu nanti di modul 2, belum ya. Ini cuman saya hanya menyampaikan saja. Kemudian nih kakak-kakak perhatikan yang pertama, praktikkanlah 30 menit ya secara natural, mulai dari pendahuluan, inti, penutup, dan itu akan direkam tanpa diedit. Tidak usah diedit kakak-kakak. Seperti kakak-kakak mengajar, seperti biasanya. Maaf kak, bisa minta izin sebentar pergi sholat dulu. Oh iya, silakan kakak. Yang mau sholat nanti silakan. Bisa diwakilkan atau tidak? Bisa diwakilkan kak? Iya kak. Bisa diwakilkan? Bisa diwakilkan, nggak apa-apa kakak, tinggal aja sebentar sholat, silakan, nggak apa-apa. Ya, terima kasih kak. Nggak usah dibunuh, nggak usah, tinggalkan aja nggak apa-apa. Ya, kasih kak. Iya, terima kasih. Oke, Kak Ramayana jelas ya suara saya ya kak ya. Oke, saya lanjutkan.
Di sini kakak-kakak akan praktik 30 menit secara utuh tanpa diedit. 30 menit. Kemudian kakak-kakak bisa menempatkan kamera. Kalau tidak bisa menempatkan, bisa minta salah seorang murid atau temannya yang akan merekam atau video ya. Kemudian suaranya diperjelas. Kemudian diunggah di LMS. Nah, ada yang mau ditanyakan kakak-kakak? Ini umpamanya mau membuat video apa? Ya, membuat video pembelajaran kakak-kakak. Tapi nanti, ini belum. Oh, iya. Belum. Ya, saya hanya menyampaikan, saya hanya mengingatkan nanti kita akan membuat video. Tuh. Di sini ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kita menunggu dulu sebentar ya Kak Ramayana ya, karena Iya. Kak Maswan sama Kak Aci mungkin jaringan tidak bagus, mereka keluar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kakak-kakak jawab. Tunggu ya kakak ya. Kita tunggu beberapa menit. Kak Ramayana ngajarnya kelas berapa? Kak Ramayana? Iya. Ngajar kelas berapa, Kak? Kelas 1. Oh, kelas 1. Iya, tapi kan ini masih Guru kelas 1. belum masih ASN. Oh, enggak apa-apa. Di sini kita sama, Kak. Jangan datang, masuk. Baru Enggak ini apa-apa, Kak. Baru tempatku mengajar ini enggak ada jaringan. Di situ di Kolono. Di Trans di Kolono sana. Oh, baik. Jadi kakak cari jaringannya di mana, Kak? Kalau mau cari jaringan kita turun. Kebetulan saya enggak tinggal di sana. Hanya kalau mau masuk mengajar pergi lagi di sana. Oh, Nggak ada jaringan di sana, susah sekali jaringannya. Iya, Kas. Ini Makanya berapa jauh kakak cari jaringan? Ya sekitar Berapa kilo? Jauh sekali, berapa desa kita lewati. Oh, luar biasa. Di rumah saudara tuh yang bagus Iya. jaringannya, yang dekat pemancar, dekat kecamatan. Iya, Kakak. Iya, soalnya jaringan di sana jadi setengah mati juga kalau kita mau belajar ini masalah PMM, akhirnya sulit sekali. Iya. Ringan. Sungguh luar biasa kakak-kakak Kak Ramayana ini. Jadi kakak jangan putus asa ya Kak ya, tetap berjuang, kita sama-sama berjuang. Karena biasanya kalau saya dulu juga masih honor ya, karena biasanya kalau kita sudah terdata itu dan mengikuti kegiatan pusat, ini kan pemerintah punya, pusat punya, itu akan terbaca. Oh iya. Kalau kita tidak menakut-nakuti ya, kita sudah masuk, kemudian kita sudah ikut, kemudian kita mengundurkan diri atau kita berhenti, itu saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Itu pusat punya wewenang gitu. Iya. Itu loh Kak. Seperti ini kan saya ini bukan bilang sarjana PO Job
PJOK. Hanya Iya. karena operator memasukkan saya di data Dapodik sebagai guru karena guru PJOK nggak ada di situ, jadi mereka masukkan saya di Dapodik jadi PJOK, guru PJOK. Nggak Makanya apa-apa. kadang saya bingung apa ini. Kayak Iya, begitu nggak tadi apa-apa, Bu. Kakak. Iya, tapi di sini kita semua tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini kita semua itu adalah guru PJOK, terlepas Iya, dari iya. kakak guru kelas 1, guru kelas 2, atau guru kelas berapa. Apa itu enggak masalah? Maksudnya saya kan bukan guru, bukan sarjana PJOK, belum. Maksudnya saya di Dapodik itu dimasukkan jadi guru PJOK. Oh, nggak apa-apa, Kakak. Oh iya, iya, karena kan kita belajar juga PJOK Iya, kalau di guru kuliah. kelas itu kan mengajar juga PJOK Iya, kan? iya. Tapi begitu ya pelajarannya begitu-begitu saja, kasih biasa tulisan. Jarang sekali kita praktek. Oh iya, nanti selesai pendidikan Iya, iya. atau selama pendidikan ini Iya. kakak-kakak akan praktik sekitar Iya, 2 kali, 3 kali praktik pembelajaran PJOK. iya, Tapi nanti ini iya. masih perkenalan. Eh, Kakak-kakak sekalian, di sini ada link Padlet yang akan saya kirim di pesan. Kakak-kakak bisa isi ya? Bisa isi, bisa klik, kemudian isi. Jangan keluar ya. Kemudian isi sebentar, saya akan buka. Ada di pesan sudah saya kirim. Di pesan. Oh, iya, iya. Kalau Kak Ramayana, bisa Kak Ramayana tinggal diklik aja, jangan keluar. Iya, iya. Saya klik saja ini. Kalau tidak bisa, Kak Ramayana dapat menuliskannya di kolom chat. Mungkin Kak Aci bisa ya? Ini saya klik saja ini anunya. Iya, klik saja linknya, Iya, iya. kemudian diisi. Oh, Saya oh iya, iya. kemudian diisi. Apa harapan Bapak? Saya share screen ya. Iya. Karena ada pertanyaan, kakak-kakak. Wah, di sini kakak-kakak bisa menuliskan di sini, tinggal klik saja di sini apa harapan, terus nama dulu ya. Nama misalnya Dewi. Di mana? Kan seperti itu. Kakak bisa tulis dulu namanya, kakak klik di sini. Apakah layar saya terlihat kakak-kakak? Iya, iya. Ya, Kak. Di sini diisi di bagian add comment. Nah, tulis namanya, kakak-kakak bisa tulis nama. Tunggu sebentar ya. Namanya di mana? Tulis. Kakak-kakak bisa tulis nama dulu, kemudian baru diisi komentar. Ada pertanyaan, apa harapan kakak-kakak sekalian selama pendidikan PJOK, kemudian apa yang menjadi tantangan, kemudian bagaimana kakak-kakak mengkontribusikannya. Silakan kakak-kakak. Bisa diketik? Bisa? Pendidikan PJOK. Oke. Nama tulis di mana namanya? Bagaimana Kak Ramayana? Namanya ditulis di mana? Di depan, di paling depan. Namanya itu ditulis di sini kakak-kakak. Tulis nama langsung, di bawah boleh, di depan boleh, di sampingnya boleh, di mana aja boleh.
Klik enter kalau sudah selesai nomor 1 dijawab. Kalau kakak bisa klik enter. Kak Aci sudah ada menulis? Oh, ini ada Kak Rahmayanti ya. Selamat sore, Kak. Kalau Kak Ramayana nggak bisa tulis di kolom chat, Kakak. Iya. Di pesan tadi itu bisa menulis harapannya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak dipaksa. Iya. Silakan di kolom chat aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah menulis, Kak Aci, Kak Ramayanti, bisa langsung di enter. Kemudian pertanyaan yang kedua, silahkan. Ada yang menulis? Gimana Kak Aci? Sementara ngisi Kak. Oh ya, oke. Di bagian pantangan. Oke, nomor Kak Aci nih. Kak Ramayana kalau tidak bisa menulis di situ bisa di kolom chat kan nggak apa-apa, santai aja. Sambil kita akan menunggu Kak Maswana. Ya, kita santai saja, pelan-pelan nanti akan juga terbiasa. Mengaji. Ini deh. Apa tantangan? Bodoh. 5 menit lagi ya kakak-kakak ya. Kak Ramayana silakan mengetik di kolom chat, silakan kakak. Kakak Ramayana sudah nulis? Bentar Bang. Tunggu belum. Oh ya, silakan Kak. Di tempat tadi seperti yang kakak menulis tadi, apa itu kakak tadi itu? Buku. Tempat kakak menulis buku tadi. Yang menggambarkan diri kakak.
Silakan. Di situ boleh. Nih, tuh. Aku pergi sana dulu, Beb. Pertanyaannya tadi ya. Oke, saya ulang share. Nah, itu pertanyaannya. Bener. Habis sendiri nih. Oke, Kak Aci. Apa harapan Bapak Ibu yang mendapatkan pendidikan? Sudah selesai nomor 2 sudah, nah tinggal nomor 3. Oke, Kak Ramayana sudah di chat, Kakak? Saya sudah di anu ini nih. Saya isi di anu ini. Oh, Kakak mengisi di Padlet. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Iya, tunggu. Oke. Jangan pergi ngaji, ada yang antar. Bisa pergi sini. Jadi apa lagi mau pergi? Jangan mau pergi, jangan. Taruh di meja. Tinggal yang nomor 3. Kamu bisa terang. Silakan. Kakak-kakak. Nomor 3, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangannya. Kemana? Kak Rahmayanti. Oh, 2 ini. Kak Rahmayanti. Halo, Kak Rahmayanti. Jawab ini. Ayo yang nomor 3, kakak-kakak. Baik, sambil menunggu, saya akan bacakan ini dari Kak Ramayana ya. Apa harapannya agar dapat mempelajari
Tantangan pentingnya olahraga dan lebih memahami tentang PJOK, luar biasa. Kemudian Kak Indri, Kak Ica ya, Kak Aci, harapan saya Kak Indriasi Amelia, dipanggil Kak Aci. Harapan saya mengikuti kegiatan PKG ini untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang berkualitas agar dapat meningkatkan pada peserta didik yang berkualitas dan memiliki potensi yang dimiliki peserta didik. Oke, meningkatkan pola didik yang berkualitas dan memiliki potensi yang dimiliki peserta didik. Luar biasa. Kemudian, apa yang mungkin menjadi tantangan yang mencapai harapan? Tantangannya adalah menumbuhkan minat bakat pada siswa-siswi. Tuh, itu dari Kak Aci tadi ya, Kak Indri. Ya, Kemudian dari Kak Ramayana itu tantangannya kurangnya fasilitas di sekolah. Oke, sangat luar biasa. Yang nomor 3, oke silakan kakak-kakak yang nomor 3. Kak izin saya sudah mengisi di pertanyaan ketiga. Silakan. Harapannya dengan ini, harapannya. Silakan Kak Aci, silakan. Ya Bu Kak Es. Baik. Kak Ramayana sudah saya share screen ya. Soal nomor 3 tadi apa, Kak? Dulu ya, saya screen. Kakak ngetiknya di mana? Di Chat atau di Padlet? Di kertas, tulis di kertas saja. Nanti diketik sebentar. Oh iya, silakan. Pas di Padlet yang saya tampilkan kakak? Gimana itu, Kak? Ini saya tampilkan. Ada link di kolom chat. Oh iya iya. Ketik aja, oke? Saya tampilkan. Iya sini nasi. Iya kali ini. Apa itu?
Mana ada yang lagi Zoom itu? Semua orang itu sembarang betul deh. Rapper sini deh. Baik, sambil kita menunggu, Kak Maswan sudah menulis? Lagi menulis, sementara menulis. Baik, sambil kita menunggu, saya akan mempresentasikan lagi. Nah, ini ada kesepakatan kelas yang saya buat. Kakak-kakak mungkin dapat menambahkan atau gimana? Silakan kakak-kakak yang sudah selesai menulis. Sambil kita menunggu ya. Ada kakak-kakak yang mau ditambahkan? Mungkin Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpartisipasi penuh. Kemudian kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya, jika jaringannya bagus. Ini kesepakatan kelas yang kita buat dan akan kita lakukan terus-menerus dalam kelas. Iya, baik. Semua. Memang ini. Ada yang mau ditambahkan kakak-kakak? Silakan. Ada yang mau ditambahkan? Maaf Kak, ini jawabannya mau ditulis lewat SMS atau lewat mana? Kalau kakak-kakak, kalau Kak Maswan tadi apa namanya? Klik di kolom chat, di situ ada link. Kemudian kalau Kak Maswan tidak bisa menuliskan, bisa di kolom chat langsung nomor 1, 2, dan 3. Saya tambahan
Ya. Ada yang mau ditambahkan, Kak? Silakan. Apa yang mau ditambahkan? Baik. Tunggu dulu. Bagaimana Kak Maswan di kolom Ya. chat? Yes, enggak, saya sudah mengerti, Mika, sudah mengerti. Oke, terima kasih. Baik, kakak-kakak, bagaimana tentang kesempatan pelajaran itu? Apa yang mau ditambahkan? Ya jangan muter-muter, pergi main bola di sana. Pergi main bola, pergi. Kak Indri, gimana? Ada yang mau ditambahkan, Kak? Silahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesepakatan yang tertera pada kesepakatan pembelajaran di atas itu adalah dengan saya ingin memberikan usul. Iya, oke, silakan Kak. Kalau misalnya setiap pertemuan, sebelum pertemuan dilaksanakan, tatap mayanya bisa mungkin dischedule-kan beberapa jam sebelum. Oh, disampaikan. Ya. Oke. Karena mengingat banyak kawan teman-teman kakak kita mungkin cari-carinya. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih ya Kak Aci ya. Gini, sebentar kita akan memilih ketua kelas ya. Nanti ketua kelas ini yang akan menyampaikan ke teman-temannya yang akan berkonsultasi dengan saya secara pribadi nanti itu kapan, jam berapa akan bertemu di Gimit. Itu nanti kita akan memilih ketua kelas, salah satu ketua kelas. Nanti sebentar. Dia yang akan mengkoordinir rekan-rekannya atau kakak-kakak sekalian, ya, dia yang akan mengkoordinir. Tentang kesepakatan pembelajaran gimana kakak? Ada yang mau ditambahkan? Silakan, nggak apa-apa. Ini untuk kita bersama, kita jalani bersama, kita pelan-pelan saja. Karena banyak hal baru ya. Maaf ya kakak-kakak, saya mungkin suaranya agak karena di pinggir jalan, kadang orang lewat. Ya Kak, sama saya juga di pinggir jalan. Oke, kita pelan-pelan saja. Udah, saya lanjut. Nah, ini kesepakatan bersama kita akan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, namun santai saja, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, untuk orientasi sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Saya akan share screen lagi. Refleksi. Nah, sini ada modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Di sini 1 jam. Kemudian ini ada tujuannya. Dari ini adalah kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Tentunya kakak-kakak sudah mahir ya, sudah sering melakukan refleksi. Yang kedua,
kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Kemudian agenda kita mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Di sini ada sedikit belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, menurut Albert Einstein. Kemudian mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, kakak-kakak, mungkin ada yang mau berbagi, apa sih itu refleksi menurut kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Refleksi itu seperti apa? Apa sih refleksi itu? Dan mengapa kita harus melakukan refleksi? Silakan. Siapa yang mau mengelaborasi, silakan kakak-kakak. Ayo, silakan, jangan takut salah. Oke, silakan Kak Aci, nggak apa-apa. Kak Ramayana, silakan. Refleksi. Kak Maswan, silakan Kak. Apa itu refleksi? Kak, bisa dibuka mute, di mute anunya, mikrofonnya masih di mute, silakan diklik. Silakan Kak. Refleksi untuk merenungkan sesuatu yang pernah terjadi. Oke, bagus, luar biasa. Kak Maswan? Atau Kalau refleksi itu adalah proses pemeriksaan diri dan mengevaluasi diri dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidikan. Oke, luar biasa jawaban Kak Ramayana dengan Kak Maswan. Terus kenapa kita harus melakukan refleksi? supaya apa? Supaya apa sih? Untuk mengingat apa? Untuk merenungkan kembali? Merenungkan kembali. Ya, luar biasa. Untuk terjadi. memahami respon peserta didik. Untuk memahami respon peserta didik. Oke. Luar biasa ya kakak-kakak ya. Jawaban dari kakak-kakak sungguh luar biasa. Nah, sini sudah dijawab sama kakak-kakak. Yang satu lagi belum, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Apa yang bisa kakak-kakak refleksikan sebagai guru PJOK? Bisa. Silahkan, kakak-kakak. Ayo silakan. Kak Ramayana, Kak Maswan. Oke, nggak ada. Nah, nih seperti ini ya kakak-kakak ya. Tindakan seorang guru itu biasanya kita kan mengabsen. Nah, refleksi yang mungkin yang bisa kalau kita absen mungkin si A, si B, si C, si D gitu absennya. Ani atau apa. Nah, mungkin kakak-kakak bisa melakukan tindakan refleksi dengan mengabsen dengan cara yang berbeda. Seperti biasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan materi. Mungkin selama ini seperti Kak Maswana yang sampaikan tadi bahwa menyampaikan materi itu di kelas menyampaikan terus materi, tidak jarang praktik, setiap hari Jumat baru praktik karena
fasilitas yang kurang memadai. Namun mulai sekarang kita mencoba menyampaikan materi dengan tambahan atau alat bantu. Yang ketiga, meminta murid berbaris. Nah, kadang kita bilang, ayo berbaris. Mungkin kakak-kakak punya ide atau gagasan apa yang meminta murid itu berbaris dengan cara yang mengasyikkan. Kemudian yang keempat, memberikan kalimat instruksi. Nah, mungkin selama ini kakak-kakak kalimat instruksinya mungkin agak tegang. Namun bisa dirubah kakak-kakak memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, yang mengasyikkan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari tindakan rutin refleksinya, kakak-kakak? Silakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, nih, ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kakak-kakak sekalian, di sini ada cerita. Mungkin ada kakak-kakak yang mau baca, silahkan. Siapa yang mau baca? Kak Ramayana, boleh? Silakan, Kak. Kak Maswan bisa diperhatikan dan didengarkan ya. Silakan Kak Ramayana. Jadi, Pak Raga adalah guru PEJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X tanda kali di lapangan untuk menggunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Apakah ada hubungannya dengan praktek mengajar PJOK Bapak, kakak-kakak sekalian? Kemudian apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang ingin kakak-kakak lakukan?
Mungkin ada yang nih ceritanya. Ada yang mau mengelaborasi, ada yang mau menyampaikan, silahkan. Ini ada pertanyaannya. Itu ceritanya Pak Raga. Ini pertanyaannya. Apakah sama dengan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan? Kemudian apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Silahkan kakak-kakak. Basket. Mana kakak-kakak? Ada yang mau mengelaborasi, silahkan. Kenapa? Kalau kakak-kakak jadi Pak Raga, apa yang kakak-kakak lakukan? Kemudian apakah pembelajaran kakak selama ini itu sama seperti Pak Raga? Bisa gantikan ya. Bisa gantikan sih. Datang di belakang. Iya Pak. Kami semuanya itu. Nah, Ini nama. bisa gantikan kita ke Silahkan kakak-kakak. Ada yang mau mengelaborasi, silahkan. Ayo silahkan kakak-kakak. Ada yang mau mengelaborasi?
apakah pengajaran Pak Raga sama dengan kakak-kakak mengajar, kemudian apa refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Cepetan, ayo kakak-kakak. Jangan takut ya, kita sama-sama belajar. Nah, Kak Aci, Kak Maswan, silahkan. Siapa yang mau mengelaborasi pertanyaannya? Nih, ada pertanyaannya nih. Bagaimana praktik yang dilakukan, praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Kemudian apa hubungannya dengan praktik mengajar Bapak selama ini? Kemudian apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, refleksi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Silakan sedikit aja kakak-kakak sebelum nanti kakak-kakak akan menuliskannya di LMS. Sedikit aja. Ini ceritanya Pak Raga. Baik, silakan Kak. Silakan Kak. Pemasan. Oh, Kak Ramayana, silakan Kak. Bukan Bu, saya bilang Pak Maswan. Oh, Pak Masan. Nggak apa-apa, ya sedikit aja. Seandainya kakak-kakak bilang Pak Raga itu gimana gitu, santai aja. Kita belajar sama-sama. Soalnya ini kita ini guruan enggak pernah praktek apa, jadi kita bingung juga ini kita mau jawab. Oke, santai aja. Kak Aci mungkin? Mungkin agak harus ada praktek. sedikit saran untuk kakak-kakak mungkin yang fasilitasnya kurang memadai, bisa dimodifikasi. Ya, saya sebagai guru PJOK mungkin bisa dikatakan fasilitasnya ada, tapi saya lebih ke modifikasi barang-barang bekas gitu. Seperti bola basket. Saya sedikit menambahkan, kalau saya menjadi Pak Raga, yang saya lakukan itu sama seperti pada saat melempar bola ke dalam ring, itu melakukan posisi shooting dengan badan dipendekkan. Itu yang kedua, melakukan lompatan sebelum melakukan shooting dengan menggunakan 2 tangan atau menggunakan 1 tangan saja. Terus yang ketiga yang saya lakukan adalah melakukan observasi pada teman sejawat antar siswa-siswi. Dan yang keempat, di sini saya mengkolaborasi antara variasi gerakan menggiring bola, menembak bola kepada temannya, melempar bola, terus memasukkan bola ke ring. Mungkin itu yang saya laksanakan di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Aci ya, terima kasih.
Baik, kakak nanti ini kakak-kakak akan kerjakan di LMS. Akan kakak kerjakan lagi di LMS, dan ini ada cerita dari Pak Raga, nanti ada di LMS kakak-kakak sekalian, kakak-kakak bisa buka, kemudian kakak-kakak akan kerjakan di LMS. Baik, kakak-kakak sekalian, ada beberapa hal sebelum saya tutup ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita akan memilih dulu ketua kelas. Ketua kelas ini yang akan mengkoordinir teman-temannya yang belum sempat masuk pada hari ini. Mungkin masih bingung atau masih ada keperluan lain. Karena tadi ceritanya mau Zoom tapi tidak jadi, tiba-tiba salah. Jadi kakak sekalian, saya harapkan karena stop sharing. Saya harapkan nanti kita pemilihan dulu ketua kelas. Siapa yang akan menjadi ketua kelas? Apakah Kak Ramayana, Kak Aci, apakah Kak Maswan? Silakan. Siapa aja boleh. Kalau saya Pak Maswan saja karena kita nih Pak, karena kita sendiri sini. Kalau saya mohon maaf Kak, karena saya itu di sana setengah masuk jaringan Pak, kalau di pesisir Laonti. Ini kebetulan saya lagi di kota ini. Oke, berarti Kak Aci aja ya ketua kelasnya, nggak apa-apa. Kak Aci ya, oke Kak. Nanti Kak Aci jadi ketua kelasnya, kemudian Kak Aci yang akan mengkoordinir teman-temannya. Saya harap kakak-kakak juga yang lainnya jangan berharap sama Kak Aci saja, dapat mengkoordinir teman-temannya. Tentu sudah tahu teman-temannya, nanti disampaikan kita akan masuk room kembali di hari Rabu. Mulai sekarang kakak-kakak sudah bisa membuka LMS-nya. Jadi LMS itu kalau kakak-kakak tidak buka yang di atasnya, otomatis di bawahnya tidak akan terbuka kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tidak akan bisa masuk kelas jika kakak-kakak tidak membuka sebelumnya. Setelah ini ada lagi di bawahnya, kakak-kakak bisa klik, kakak-kakak bisa kerjakan apa yang diminta. Jadi Kak Aci ya, ketua kelasnya yang akan mengkoordinir teman-temannya yang lain yang belum sempat masuk ya Kak Aci ya. Apakah suara saya Kak Aci dengar? Kakak-kakak sekalian, apakah penjelasan saya jelas tentang LMS-nya? Jelas. Ya, jelas. Jadi, saya harap kakak-kakak mengisi LMS-nya, diisi, kemudian dia tidak akan terbuka pembelajaran berikutnya jika kakak-kakak tidak mengisi pembelajaran sebelumnya, seperti itu. Jadi bisa dibuka kalau sudah ada jaringan, bisa dibuka, nanti dikonfirmasi kembali di grup, bisa bertanya apa saja boleh di grup tentang pembelajaran kita berikutnya. Jadi Kak Aci, apakah mendengar suara saya Kak Aci? Bisa diulangi, mohon maaf jaringan tadi ada yang nelpon soalnya. Oh iya, jadi kakak-kakak Ramayana, Kak Maswan menunjuk Kak Aci untuk menjadi ketua kelas. Jadi Kak Aci yang akan mengkoordinir teman-temannya untuk masuk ke room berikutnya. Nanti kakak-kakak sekalian, karena tadi dia bertepatan dengan Zoom, mungkin masih bingung, masih ada yang bingung. Saya harapkan berikutnya tidak semua bisa berpartisipasi aktif. Kita maklum dulu, kita hanya beberapa orang, tapi nggak apa-apa. Besok di hari Rabu kita akan sama-sama lagi bertemu di Meet. Nanti kalau ada bagaimana, kakak-kakak bisa japri pribadi boleh, japri lewat WA boleh, jangan pernah sungkan sama saya, kita sama-sama belajar. Ya, kakak-kakak ya, jangan, bukan berarti saya hanya tempatnya aja yang berbeda. Saya kebetulan menjadi fasil, kakak-kakak menjadi peserta. Tidak ada perbedaan antara saya sama, kita sama-sama belajar. Jangan segan, apalagi Kak Ramayana selalu bilang bahwa dia guru kelas 1 yang bukan guru PJOK. Tidak seperti itu Kak, kita sama-sama di sini, kita sama-sama belajar. Itu saja, ada tambahan kakak-kakak? Saya rasa jelas. Ini siswa untuk PKG PJOK ini saya lihat kayak cuma sedikit sekali atau bagaimana ini Kak? Iya kakak, itu BGP masih mengusahakan karena dia baku tumpang tindih dengan PPG.
Jadi Apakah banyak yang sudah hadir yang sudah yang sudah terdaftar di PG, PG ya PPG bisa ikut juga bisa, tuh. tentu. PKG. Tentu bisa sangat baik sebenarnya, karena ini program pemerintah kakak-kakak. Kalau kakak-kakak sudah ikut, itu kakak-kakak akan tercentang hijau otomatis namanya. Siapa tahu di kemudian hari kakak-kakak akan menjadi fasil. Itu. Kalau kakak-kakak mengikuti program ini kemudian terhenti, itu akan tergaris merah otomatis itu di pusat, akan terbaca kakak-kakak. Kalau kakak-kakak mengikutinya, itu akan otomatis tercentang hijau. Dan di kemudian hari itu bisa saja kakak-kakak yang terpanggil menjadi fasil. Itu. Ada program sedikit kakak-kakak yang diutamakan. Ada program sedikit kakak-kakak yang diutamakan. Karena nama-nama kakak-kakak itu sudah terdaftar. Itu intinya. Tidak ada salahnya. Apalagi sekarang PPG-nya kan tidak ketemu dengan dosen. Ya, tidak ketemu dengan dosen, jadi bisa jalan dua-duanya. Kalau umpamanya ada yang berhalangan, diinfokan saja, kita mundur dua-duanya, nggak apa-apa, santai saja. Kalau sama saya itu santai, rileks, santai aja kakak-kakak. Jangan apa namanya, jangan tegang, jangan ada apa ya, ragu, sampaikan aja di grup. Boleh lewat Kak Aci, nanti Kak Aci yang japri pribadi saya boleh. Tuh, ada lagi kakak-kakak? Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Tadi saya lupa berdoa sebelum kita mulai ya kakak-kakak ya. Saya lupa sekali. Oke, minta maaf, saya lupa. Sekarang kakak-kakak bisa memimpin doa, mungkin Kak Naswan bisa memimpin doa. Sebelum kita Saya pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat fasilitator dan teman-teman yang sudah bergabung di sini. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kak Naswan. Sampai Sama-sama. jumpa. Salam sehat. Buat semua. Iya. Saya stop.